Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Hirian. Ada banyak yang mau saya bagikan pada Anda guys ya. Kita sharing di sini pengalaman saya hidup tentunya gitu kan. By the way, usia saya yang puluhan tahu itu sudah sekitar 38 tahun. Jadi saya cukup banyak mengalami asam garam kehidupan. Itu penting untuk saya bagikan gitu. Di pelajaran untuk kita semua gitu kan. Kan banyak yang akan saya bagikan gitu kan. Jadi materi konten kita tuh isinya seperti itu guys, pengalaman hidup, sharing, dakwah, atau kegiatan saya sehari-hari gitu kan. Ya penting gak penting, yang penting ada yang saya bagikan pada Anda semua gitu. Nah sekarang kita bicara mengenai pengalaman saya main saham ya. Jadi kalau dikatakan main saham sebenarnya ini kurang tepat, karena saya tuh tepatnya bukan main saham, tapi saya adalah seorang investor saham. Jadi saya juga di investor itu sejak tahun 2011 mungkin guys. Jadi di masa periode itu saya sudah mencicipi cukup banyak instrumen keuangan, mulai dari tabungan biasa, lalu deposito, ya, reksadana, bahkan saya juga ikut pernah reksadana saham, ya, pernah juga ikut unit link. Jadi urutannya saya pernah tabungan biasa, saya pernah coba deposito, saya pernah coba unit link dulu ya, unit link. Jadi ini adalah semacam asuransi, yang mana asuransi itu menawarkan reksadana juga. Jadi campuran antara asuransi dan reksadana itu namanya unit link. Saya juga pernah mencicipi reksadana saham itu. Nah, terakhir setelah saya belajar, karena kan kalau saham itu kan langsung kita terjun dalamnya gitu. Kita menganalisa semuanya, kita yang mengolah semua data gitu. Jadi semuanya adalah kita yang mengaturnya. Beda kalau kita pakai manajer investasi yang namanya reksadana saham atau unit link katakan, atau ya itu kan pakai manajer investasi. Ini mereka yang berpikir, mereka yang mengolah data, mereka memilih sahamnya, kita hanya tinggal nunggu hasilnya. Jadi kalau saham, Anda tuh ada tingkatan level tinggi. Anda adalah yang mengatur semuanya. Anda berperan sebagai manajer investasi atas dana Anda sendiri. Jadi saham itu butuh ilmu yang sangat tinggi guys. Jadi nggak sembarang orang, itu bahkan orang berani bermain saham. Kalau saya sih nggak bermain, saya tuh lebih tepatnya pada investor. Saya pegang saham itu jangan waktu lama, saya hold gitu kan. Yang saya lakukan adalah pertumbuhan perusahaan dia masa depan, sehingga dia bisa mendapatkan dua hal. Kita dapat dua hal dari perusahaan itu, yaitu pertama dari capital gain. Jadi melihat perusahaan meningkat sehingga harga sahamnya akan meningkat. Atau kedua, ketika nanti perusahaan itu bertumbuh, tentu dia akan memberikan laba yang bertumbuh juga gitu. Intinya adalah saya cari perusahaan itu yang bertumbuh gitu, ya kan, bertumbuh dan harganya itu tidak mahal, di bawah harga bukunya, di bawah PBB 1. Itu target saya gitu kan. Nah, cuman dalam waktu sekitar 2011 sampai 2020 saya melakukan cukup banyak kesalahan ya. Sebenarnya sih satu kesalahan sih sebenarnya, bukan cukup banyak, tapi satu kesalahan yang saya lakukan, atau dua lah mungkin. Nah, saya akan sering di sini gitu. Jadi mudah-mudahan ini pengalaman berharga bagi Anda semua. Jadi gini, ceritanya dulu gini. Saya kan saya berpatron pada Warren Buffett atau juga Lo Keng Hong Indonesia. Kalau di versi Indonesia kan Pak Lo Keng Hong gitu. Itu patron saya gitu kan. Nah, saya mencari perusahaan itu yang penting minimal, yang pertama nomor satu itulah PBV di bawah 1. Kenapa? Karena begini. Kalau seandainya perusahaan tutup saat itu juga, ya kan, tutup nih perusahaannya. Bahkan jadi adalah, ingat, tutup itu bukan bangkrut ya. Nggak semua tutup itu bangkrut. Misalnya kalau perusahaan itu nggak mau lagi jalan, udahlah kita berhenti, stop aja gini kan. Entah karena dia pikir untungnya kecil, atau dia udah kehabisan ide, ya kan, daripada nanti diteruskan perusahaan ini malah makin rugi atau nggak berkembang, ya udah tutup aja. Nah, itu banyak terjadi di dunia nyata guys. Saya pernah kerja di perusahaan yang mana waktu itu dia menutup sebagai divisi gitu kan, karena biasanya dia tuh keuntungannya kecil gitu, atau bahkan sama di tahun-tahun tidak ada perkembangan. Jadi dia nggak mau ngelola perusahaan seperti itu, akhirnya ditutup sebagai divisi. Nah, itu ada terjadi. Nah, apa yang terjadi dengan PBV di bawah 1 atau minimal 1, kita akan sebagai investor itu akan balik modal. Ya kan, akan balik modal. Karena dia akan membayar semua kewajibannya, utang, gaji pegawai segala macamnya, nanti akan sisakan uang bersih. Paling nggak jauh dari ekuitasnya guys, dari modal inti. Karena kan modal itu nanti kan mungkin dipakai juga tuh, bayar pesangon dan segala macamnya. Tapi tidak akan jauh dari jumlah equity dia atau modal inti. Jadi sangat aman kalau saat kita beli, kalau perusahaan tutup, uang kita akan kembali hampir balik modal, atau mungkin balik modal guys. Itu yang pertama, jaminan keamanan di situ kan.
Lalu yang kedua, tentu saya cari waktu itu salah saya guys ya. Saya tuh cari perusahaan tuh yang nggak stabil, itu kendala, itu salah saya. Jadi waktu itu metode saya yang saya gunakan adalah saya cari perusahaan itu yang apa ya, yang misal saya hitung dari 5 tahun terakhir, ya kan? Ya 5 tahun terakhir, waktu itu saya lupa, atau 5 tahun terakhir, apa 10 tahun terakhir saya lupa. Yang penting saya ambil garis panjang. Salah saya adalah saya tidak mencari perusahaan yang stabil atau bertumbuh atau minimal tetap. Ya keuntungan tiap tahun, misalnya return on equity itu kan apa namanya, apa ya, faktornya itu kan dilihat dari return on equity alias pengembalian modal dia gitu kan. Nah itu yang dilihat. Nah saya nggak melihat yang ROE-nya stabil gitu guys. Misalnya anggaplah kecil pun nggak apa-apa, 5% menganggap dia bisa dapat ROE tahun 5%, tahun depan 5%, anggap langsung meningkat. Itu cukup bagus. Kalau lebih bagus kan meningkat 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau seterusnya. Minimal stabil aja gitu. Atau turun kecil lah, gitu. 5%, 4%. Yang penting nggak pernah minus gitu guys. Nah itu yang tidak saya lakukan. Yang saya lakukan waktu itu adalah, saran terbesar saya adalah saya ambil histori perusahaan itu yang dia tuh gabungan totalnya guys. Misalnya dia jalan running 10 tahun misalnya. Saya hitung itu. Misal tahun ini dia rugi 7%. Tahun depan untung dia 20%. ROE-nya kan. Balik 20%. Tahun ini kurang 5%. Intinya dia tuh gak stabil. Tapi di total semuanya dari 10 tahun itu jumpa angka yang mana yang paling besar ROE-nya. Jadi yang saya lihat itu bukan ROE per tahun. Tapi ROE 10 tahun. Ya kan? Jadi saya nggak peduli waktu itu perusahaan itu tahun ini rugi, tahun depan untung, rugi lagi, untung lagi. Yang penting 10 tahun itu adalah dia akan melebihi ROE dari yang tadi, yang stabil untung tadi itu. Nah itu usaha terbesar saya. Nah nanti saya akan ceritakan di akhir kenapa itu merupakan kesalahan ya. Karena sebenarnya yang disarankan oleh para guru-guru itu memang bukan perusahaan seperti itu. Tapi entah kenapa saya karena terlalu panjang gitu, saya tak peduli dengan dia rugi untung tuh saya nggak peduli. Tapi akhirnya fakta kejadian guys, akhirnya saya rugi kan. Jadi gini, nah setelah pegang itu, jadi waktu itu ada pilihannya ya, waktu itu saya sebut nama sahamnya. Jadi waktu itu, tapi jujur saya selama jual beli saham saya nggak pernah rugi. Itu hanya rugi di atas kertas. Dalam artian kalau tidak dijual ya nggak rugi, tapi di atas kertas rugi gitu, alias rugi portofolio, tapi tidak pernah jadi kenyataan. Itu alhamdulillah masih saya alami. Sekarang saya masih sabar gitu kan, saya masih tahan itu masih rugi. Jadi kerugian itu hanya di atas kertas, nggak terrealisasi. Faktanya saya selalu untung tiap jual. Saya pernah jual saham Bank Bukopin untung. Saya pernah jual saham Bank Victoria Internasional untung. Saya pernah jual saham Panin Insurance untung. Saya pernah jual saham Panin Insurance kayaknya. Nah, jadi selalu untung gitu, walaupun tipis gitu kan, tapi selalu untung. Memang sih itu terreduksi juga dengan biaya fee sama jual gitu. Tapi ya sepadan lah gitu. Minimal saya nggak pernah jual rugi. Jadi rugian itu hanya di atas kertas. Saya mempertahankan portofolio saya itu nggak pernah rugi gitu. Itu tekad saya, walaupun saya nyangkut, saya akan pertahankan itu, ya kan. Saya akan pertahankan karena suatu saat itu kecuali kalau perusahaannya makin turun terus, habis dana. Tapi itulah prinsip seorang investor tuh, dia, saya melihat ya, yang nyangkut ini perusahaannya yaitu Liposuritas, sekarang kan ganti nama sekarang dari Lennox Investama. Terus saya melihat manajemen kan ganti, di big positionnya tuh ganti, lalu juga pemiliknya ganti, tapi ada yang segar ke depan perubahan, apalagi dia mengganti dengan fokus ke anak usaha. Karena selama ini saya lihat ya, beberapa tahun ke belakang PT Investama ini bermasalah di anak usaha yang paling penting, karena pendapatan besarnya memang di anak usaha, yaitu dari Cipta Capital dan Lipo Star Pacific. Nah, jadi sekarang fokusnya karena usaha, itu bagus menurut saya. Jadi dia benahin usahanya yang selalu merugikan itu, terutama yang kalau Cipta oke lah, bagus itu ya, anak usahanya yang namanya Cipta Capital. Tapi kan yang Lipo Star Pacific itu kacau guys, kacau sekali. Itu dibenahi dia itu sudah bagus. Jadi saya ada meningkatkan manajemen, maka saya hold terus. Cuma masalah gini, karena ini kan sudah telat sebenarnya, sudah telat, dan saya tidak mungkin cut loss ya. Itu menurut saya hampir mustahil. Dan tipe investor tidak pernah mau cut loss. Ini bagi Anda mungkin yang mana yang salah silahkan. Bagi saya inilah pendapat prinsip saya. Saya kalau nggak betul-betul kondisi terburuk ya, atau saya kepepet, saya tidak akan cut loss. Itu prinsip saya. Karena perusahaan ini saya lihat masih aman. Ya, harganya sekarang pasti mungkin 80 gitu. Harga rata-rata saya itu sekitar mungkin 150. Tapi guys,
PBV-nya tuh sekitar 430-an guys, jadi masih aman. Jadi seandainya sekarang ini tutup perusahaannya, dana saya kan kembali berkali lipat gitu, karena saya beli di PBV rendah ya. PBV itu mungkin sekitar 0,3 gitu. Ini menurut saya sih aman di jangka panjang, selama masih ada ekuitas itu di perusahaan ya. Apapun terjadi, dana saya insya Allah masih aman gitu, karena kan bahkan akan kembali berkali lipat di masa akan datang. Kalau atau sekarang pun sekalipun kalau dia tutup, dia kan dana saya akan kembali berkali lipat dari modal yang saya tanamkan. Jadi itu menurut saya adalah jaminan keamanannya di situ. Makanya saya pede dan tahan sampai sekarang. Tapi sebenarnya menurut saya kesalahannya sudah terlambat. Dalam artian kalau di menurut saya, kalau saya eksekusi sekarang itu udah telat. Soalnya saya eksekusi itu dari berapa tahun lampau gitu. Dimulai ketika tahun 2014 itu perusahaan itu mulai menunjukkan penurunan. Itu soalnya saya lakukan eksekusi di situ guys, bukan sekarang. Ya, bukan sekarang. Dan saran saya adalah saya menunggu terlalu lama. Saya berharap terus pada manajemen untuk berubah. Faktanya betul-betul tidak berubah. Maka saya sekarang belajar ya. Saya belajar sekarang, banyak belajar di situ, pengalaman saya di situ saya banyak belajar. Nah, jadi saya jual saham ini di harga saya untung. Saya kan makanya itu perlunya kita tuh lihat historical data kita membeli. Jadi kita pernah beli di harga itu, bisa Anda minta pada sekuritasnya, Anda minta historical Anda beli dan jual harga, atau Anda bisa catat manual. Ketika Anda beli kan bisa catat manual, tapi itu kan ribet. Biasa kita minta punya perusahaan aja. Catat harga berapa Anda beli. Nah, Anda harus jual di harga untungnya. Minimal Rp1 aja lah gitu, minimal. Kalau Anda mau cut loss, bukan cut loss sih sebenarnya, itu tuh mau cut aja ya, tapi nggak loss, tapi untung. Cut untung namanya. Memang harus sabar memang. Dibutuhkan kesabaran di situ dan dibutuhkan ketahanan dana. Dan insya Allah saya adalah ketahanan dana. Karena kita kan juga punya pekerjaan juga, meskipun sekarang nganggur, nanti kita akan cari kerja lagi. Jadi cut loss jadi histori itu penting. Jadi Anda kalau mau pindah saham, pindah perusahaan, oke lah. Karena kenapa? Karena perusahaan itu prospek ke depan kurang bagus. Meskipun Anda aman di modal, ditutup modalnya akan balik berlipat. Tapi kan Anda cari itu adalah pertumbuhan perusahaan yang di masa depan harga saham akan naik. Karena saham yang bertumbuh itu harga saham akan naik mengikuti pertumbuhannya. Tapi saham yang merugi, kayak saham yang ini ya, dia rugi terus dari tahun 2014, itu lama-lama takutnya PBV-nya akan tergerus gitu guys. Dan harga sahamnya jauh di bawah harga PBV. Sekarang tuh harganya di bawah 1 kan, di bawah 1 lah PBV, jauh 0,3 harga PBV-nya. Jadi karena perusahaannya kurang menarik, karena tidak untung gitu. Nah, jadi seharusnya yang saya lakukan sekarang untuk memperbaiki itu, saya jual saham Lipostar meskipun saya yakin kedepannya mungkin ada perubahan, karena manajemen ganti, yang tadi alasannya manajemen ganti, dia fokus pada usaha yang selama ini jadi masalah dia, dan juga pemilik juga ganti, sebagian besar pemilik ganti, ada harapan di situ. Nah, tapi saya harus change the wind, ganti kehaluan kapal. Jadi tapi tetap dengan acuan jangan sampai rugi. Nah, makanya saya cicil sebagian, saya catat itu, saya minta datanya, histori penjualan saya, pembelian saya, lalu saya jual di harga yang untung. Rp1 saja udah untung kan. Nah, jadi meskipun kita kena fee jual beli, tapi tidak masalah. Yang penting bisnis kita jalan, nggak pernah rugi gitu kan. Terus sebagian itu saya pindahkan ke saham sekarang bank Bumi Cipta Permai ya, BCIP. Nah, kenapa saya lihat perusahaan ini? Kan gini guys, ini menurut saya sangat aman sekali. Kenapa? Karena harganya kan 50, nggak mungkin turun lagi. Memang mungkin kayaknya sahamnya tidur, tapi bagi saya nggak masalah. Toh kriteria tadi itu tercapai. Di 5 tahun belakang ini untung terus di atas 5%. Jadi menurut saya ini bagus. Ada kontinuitas pertumbuhan ROE, ya kan? Keuntungan keuntungan yang jadi modalnya meningkat baik. Jadi perkara sahamnya tidur 50, nggak tidur amat sih. Sekarang udah ada, biasa kan nggak ada tuh yang mau beli di harga 50, yang jual transaksi malah 50. Nah, sekarang ada peningkatan karena pasar udah pede juga sekarang kan. Jadi ada sekarang yang mau nanti dibeli 50. Ini perkembangan bagus, dan ke depannya tentu ini kita kan mainnya bukan jangka pendek tapi jangka panjang guys. Minimal dengan beli saham ini saya tidak akan pernah rugi, kecuali bayar fee jual beli ya, itu beda lagi. Tapi di harga saham saya nggak pernah rugi, dia tidak akan turun sampai di bawah 50, dan PBV-nya itu ada di harga 300, jadi sangat aman sekali guys. Jadi kalau seandainya tutup itu perusahaan saham juga, dan saya akan kembali sebesar 300 perak per lembar, bukan 50 tadi, karena kan dikembalikan sesuai dengan equity dia gitu. Nah, itulah tingkat keamanan yang saya cari. Nah, saya pegang itu gitu.
Nah, itu yang saya lakukan, ya. Tapi yang terbaik yang saya lakukan seharusnya adalah ketika tahun 2014, ya, itu saya sudah melakukan ini. Saya harus cari perusahaan seperti ini sebenarnya. Nah, untuk mendapatkan perusahaan seperti seperti Bumi Cipta Permai, perusahaan properti itu risetnya lama, guys. Riset lama. Saya betul-betul riset dulu 2 malam gitu. Dulu juga riset perusahaan yang Lipo ini Lennox Lennox Investa ini juga lama. 1 malam suntuk saya ke warnet itu. Saya cari data Bloomberg gitu kan. Tapi data itu kurang lengkap. Saya waktu itu belum paham semua data. Saya cuma cari data singkat. Kalau data saya udah cukup mutakhir, guys. Saya sudah tahu banyak data dan tahu banyak indikator gitu. Jadi menurut saya sekarang tingkat data saya itu lebih bagus daripada tahun 2014 itu waktu saya ambil saham Lennox itu kan. Dulu namanya masih Lipo Sekuritas. Nah, itu seharusnya saya lakukan dari dulu gitu. Memang kalau mau jadi investor tuh, guys, harus investasi waktu untuk riset, ya, untuk olah data. Ubek-ubek itu, Anda harus tahu betul ini PBV-nya nih meningkat kenapa? Apa karena dia itu jual aset atau jual apa, itu harus Anda teliti betul. Jangan-jangan equity meningkat karena dia jual aset atau apapun itu nggak bagus. Tapi memang murni ROE-nya dari hasil laba yang ditahan dan ditumpuk lagi gitu. Nah, jadi salah saya waktu 2014 itu, ketika dia itu laporan keuangan ya, kuartalnya kan ada 4 kuartal. Itu ketika mulai minus, itu seharusnya saya segera jual sahamnya di harga untung, ya kan? Misalnya waktu itu saya beli di harga 170. Ketika keluar laporan keuangan merah gitu kan, yang pertama dilakukan adalah langsung switching. Atau Anda searching lagi, ini kira-kira nih cuma kuartalnya atau biasanya begitu, atau sebenarnya cuma biasa 3 kuartal 1 rugi, 1 kuartal rugi, 3 kuartal lain untung, dan totalnya yearly itu atau tahunan itu untung gitu. Nah, itu teliti juga. Tapi bagusnya memang sih tahunan ya, karena memang kalau kuartal itu rancu. Bisa jadi ada perusahaan yang penjualannya bagus di kuartal pertama, kuartal kedua turun, mungkin dia rugi dulu baru untung, kan ada. Namanya memang sebenarnya tahunan sih. Nah, anggaplah setahun. Nah, ketika setahun saya beli itu, dia perusahaannya tahun depan itu malah rugi, itu seharusnya sempat jual, guys. Jualnya bukan di harga rugi ya, tapi di harga untung. Walaupun 1 perak pun untung, jual. Kita pindah ke cari perusahaan lain, ya kan. Nah, jadi makanya ketika pindah pun harus ada data gitu, karena kita harus cepat. Kita nih sekarang nih, guys, harus ambil posisi. Itu menurut saya, ambil posisi secepat mungkin. Nah, data yang diolah secepat mungkin dan seteliti mungkin. Karena kalau investor itu adalah sebenarnya tipe orang ambil posisi. Dia tuh kalau saya sih ya, ada sih tipe investor tuh yang dia pegang uang cash dan dia tuh tunggu jangka panjang buat ambil saham murah, itu bagus juga. Tapi menurut saya lebih bagus ambil posisi. Kenapa? Minimal ketika kita pegang saham ini, ketika nanti kita mau pindah saham itu kan ada peluang naik gitu. Minimal kita ada pegangan gitu, guys. Saham itu yang bisa kita jual naik. Makanya harus cari yang kriteria yang aman tadi, yang nggak mungkin turun lagi. Makanya saya ambil yang harga 50 aja gitu. Minimal balik modal kan, meskipun dipotong biaya fee transaksi. Nah, jadi itulah yang pengalaman yang saya bagi gitu. Jadi, tapi dengan ini, guys, saya mengurangi kerugian cukup banyak kerugian dasar yang saya kurangi dengan hal ini, dan itu terbukti. Jadi intinya adalah ini yang pengen saya bagi ya. Mudah-mudahan anda semua tidak mengalami ini, tapi saya tekankan, saya hanya rugi di atas kertas, tidak rugi di lapangan. Di lapangan tak untung gitu, ya kan. Nah, jadi mungkin yang cuma terpotong tuh paling biaya jual beli aja gitu kan. Nah, itu yang saya belum dapat hitungannya, apakah biaya jual beli ini setimpal dengan keuntungan yang saya dapat itu, ya kan. Nah, itu saya yang belum saya dapat caranya, guys. Ya kan. Nah, yang penting prinsipnya itu jalan. Saya tidak pernah jual rugi dan saya hold. Nyangkutnya kalau nggak pepet saya akan pertahankan, karena mengharapkan perusahaan ini kan ada perubahan. Memang harapan ini terlalu muluk sih, tapi lebih baik daripada tahun 2014 di mana manajemen masih sama, pemilik masih sama gitu kan. Kusang sama sudah berubah gitu. Jadi dengan adanya diharapkan pemilik baru, ya Lennox Star Pacific ini pemilik baru, manajemen baru, ya sebagian walaupun pemiliknya baru semua tuh yang memegang saham terbesar, dan dia jadi dia fokus pada anak usaha, dia melepaskan usaha induknya, yang menurut saya memang ngapain juga gitu kan, toh yang masalah itu anak usaha, ya fokuslah pada anak usahanya gitu. Jadi ada juga opsi kemarin tuh saya mau beli saham tambang yang dividen besar,
ya kayak PTBA atau Indo Tamang Raya itu luar biasa, dividennya menggiurkan, dividen yieldnya itu ya sekitar 15%, itu lumayan. Tapi sekali lagi, saya adalah tipe investor yang nanti, jadi bagi saya itu adalah dividen itu adalah nanti ketika pensiun. Jadi sekarang ini kita adalah value investing, ya, investor value. Jadi kita tuh mengincar kenaikan harga saham, ya, capital gain. Syukur-syukur nanti saham yang kita pegang ini bukan hanya mengalami capital gain, tapi saat ketika dia sudah mature, dia bisa bagikan dividen, sehingga kita tidak perlu lagi balik ke saham-saham kayak PTBA atau Indo Tamang Raya Megah yang bagian dividen besar, atau yang lain deh gitu kan. Dan perlu ketahui itu ITMG itu harganya di bawah harga PBV, itu bagus sekali dibeli. Tapi kalau PTBA itu sedikit di atas, tapi cukup worth it yang dibeli ITMG gitu. Meskipun mungkin kinerja perusahaan lebih bagus PTBA menurut saya, dan kemampuan untuk efisiensi dan kedepannya PTBA lebih bagus. Tapi tetap saja menurut saya ITMG lebih menarik di segi harga. Minimal kalau dia kolaps sekarang, uang saya tidak kembali. Uang saya kembali minimal balik modal. Nah, jadi saya tuh tipe yang mencari capital gain di masa depan. Yang saya tadi itu, untung-untung dapat dividen nanti ketika dia mature, dia sudah bagi dividen, ya, kita dapat dividen plus kenaikan capital gain. Nah, nanti ketika sudah mau pensiun, misalnya Anda mau nih, kayak saya nih, saya target pensiun nggak tahu tahun berapa ya, bisa 50, pengen sih 40, tapi nggak terkejar guys, karena saya memang saya melakukan kesalahan. Jadi itu masuk pasar saham itu memang kita memang harus masuk untuk tahu gimana mekanismenya guys, untuk tahu di mana salah benar kita. Karena kalau kita tidak terjun ya, cuma teori, kita nggak merasakan, oh ternyata begini yang benar, ini yang salah gitu. Nah sekarang dengan pengalaman itu, saya bisa bagikan dan saya tahu di mana tak salah dan benar saya gitu. Menurut saya sendiri, terserah kalau ada beda pandangan itu perkara lain, tapi ini menurut saya yang saya alami dan saya rasakan dan saya kaji guys. Nah, jadi nanti ketika mungkin udah usia pensiun, ketika saya lihat ya, saya kan butuh uang tuh ketika pensiun nanti tuh, pastilah ya butuh uang karena saya mungkin nggak kerja lagi. Nah itu saya akan butuhkan perusahaan yang bagikan dividen, pasti dong ya. Nah mungkin dong saya mau hampir mustahil saya mau pertahankan perusahaan yang belum bagi dividen meskipun dia terus tumbuh gitu kan. Karena saya nggak mungkin bekerja terus selamanya. Nah barulah saat itu saya akan, kalau dia perusahaannya ini malah bagi dividen, alhamdulillah saya tahan. Tapi kalau tidak, saya akan ganti jual untung ya, sekali lagi jual untung di agak untung, dan saya cari perusahaan yang dividen tinggi untuk untuk memenuhi kebutuhan saya selama hidup pensiun nanti bersama keluarga saya lah guys. Jadi itulah taktik yang mau saya bagiin pada Anda gitu kan. Taktik saya dalam menjalankan aktivitas keuangan, investasi gitu selama di saham, itulah yang saya lakukan. Tentu sekarang ini dengan pemilihan saham syariah. Kalau kemarin itu kan sahamnya belum syariah guys. Nah, jadi ini memang saya cari sekarang ini saham syariah gitu, ya, sesuai dengan tuntunan agama, karena juga kita perlu hijrah gitu kan dari yang konvensional ke syariah, dan cukup banyak loh saham syariah di perusahaan efek bisa pilih ya, dan itu banyak sekali pilihannya. Jadi Anda tidak perlu ragu untuk berinvestasi di saham syariah, karena insya Allah aman secara syariah, karena diatur oleh Dewan Syariah ya, Indonesia ya kan. Jadi cukup aman dan tidak insya Allah tidak melanggar hukum agama gitu kan. Nah jadi ya mungkin itu aja dulu ya guys ya, mau saya berikan pagi ini ya, yang menurut saya hikmah hidup, pengalaman hidup yang pernah saya alami dan menjadi pelajaran bagi kita semua ya kan. Bisa diambil ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.